Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan ingin memberkati kehidupan orang percaya. Saudara, Tuhan memberkati kehidupan orang percaya dengan menjadikan orang percaya bagian daripada tubuh Kristus. Saudara, di dalam persekutuan orang percaya, kita menerima berkat-berkat yang berkelimpahan daripada Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ketika seseorang menjadi orang percaya, maka Tuhan menjadikannya anggota daripada tubuh Kristus, yaitu gereja. Saudara, dengan demikian orang percaya itu dapat bertumbuh di dalam imannya, pengharapannya, kasihnya, melalui persekutuan di dalam tubuh Kristus tersebut. Saudara, bukan itu saja. Orang percaya dapat beroleh kekuatan dan penghiburan di dalam menjalankan kehidupannya. Yaitu ketika orang percaya memiliki persekutuan satu dengan yang lain. Saudara, oleh karena itu saudara, sebagai orang percaya, marilah kita tidak menjauhkan diri dari persekutuan orang-orang percaya, yaitu gereja. Karena Tuhan merancang semua itu demi kebaikan kita semua sebagai orang percaya. Bahkan, disitulah Tuhan tahu akan kebutuhan kita sebagai orang percaya. Saudara, mari kita membaca 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah yang Tuhan rancangkan bagi gerejanya? Apa yang perlu orang percaya usahakan di dalam persekutuan orang-orang percaya? Saudara, hari ini kita menyaksikan sebagai orang percaya di dalam persekutuan orang-orang percaya atau di gereja banyak diisi oleh kegiatan demi kegiatan yang demikian padat, sehingga kita sebagai orang percaya kita menjadi sibuk dengan pekerjaan-pekerjaannya. Tetapi bagaimana dengan kita mengusahakan relasi kita satu dengan yang lain? Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, persekutuan orang percaya itu harus memelihara kesehatian dan kesepikiran. Saudara, firman Tuhan berkata, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Saudara, kehidupan di dalam persekutuan orang percaya merupakan kehidupan di mana kita belajar bertumbuh. Saudara, belajar bertumbuh itu adalah ketika kita boleh belajar seia sekata atau memiliki pikiran yang sama. Saudara, tidak mudah bukan? Untuk memiliki pikiran yang sama. Saudara, disitulah saudara-saudara kita bertumbuh. Kita harus menyangkal diri. Kadang kita memikul salib. Karena kita ada di dalam kebersamaan dalam persekutuan orang percaya. Saudara, supaya kita bisa sehati sepikir, seia sekata. Maka saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini harus seperasaan atau kita bersimpati satu sama lain. Kita harus memiliki kasih kepada saudara-saudara. Kita harus memiliki rasa penyayang atau belas kasihan kepada saudara-saudara kita. Dan kita harus rendah hati. Saudara, untuk kita bisa sepikiran di dalam kehidupan persekutuan kita, maka saudara, kita harus memiliki perhatian satu sama lain, belas kasihan satu sama lain. Kita harus memiliki rendah hati. Saudara, semuanya ini, jikalau tidak ada, maka kita tidak mungkin seia sekata, tidak mungkin sepikiran. Karena untuk menjadi sepikir, saudara, harus diawali oleh rasa kasih, belas kasihan, turut merasakan kesulitan orang lain, dan rendah hati.
Saudara, disitulah saudara-saudara kita bertumbuh dan kita belajar menjadi sepikir di dalam persekutuan kita. Saudara, ketika kita mengusahakan untuk kita seia sekata sepikir, maka saudara kita menumbuhkan buah-buah Roh Kudus ini, saudara. Yaitu adalah saudara-saudara kita menumbuhkan kasih, kita menumbuhkan juga belas kasihan, rendah hati, dan juga menumbuhkan turut merasakan kesulitan orang lain. Saudara, dengan demikian saudara, bukankah kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus? Saudara, bukankah Kristus itu adalah Kristus yang bersimpati dengan kita? Bukankah Kristus yang mengasihi kita? Bukankah Kristus adalah Kristus yang berbelas kasihan kepada kita? Bukankah Kristus adalah Kristus yang rendah hati? Saudara, disitulah saudara mengapa kita perlu memiliki persekutuan dengan orang percaya dan mengusahakan kesepikiran dan kesehatian sehingga kita bisa bertumbuh di dalam kehidupan karakter kita sebagai orang percaya. Yang kedua, saudara, persekutuan orang percaya harus saling memberkati. Karena melaluinya Tuhan berkenan mencurahkan berkat-Nya kepada kita. Saudara, firman Tuhan berkata, dan janganlah membalas kejahatan caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara, tentu kita mengharapkan persekutuan orang percaya adalah persekutuan yang ideal. Namun tidak tertutup kemungkinan, saudara, bahwa dalam persekutuan itu kita mengalami hal yang mungkin tidak menyenangkan. Misalnya dengan kata caci maki. Namun firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita jangan membalas caci maki dengan caci maki. Saudara, inilah rahasianya bagaimana persekutuan itu bisa diberkati Tuhan. Saudara, kita tidak membalas caci maki dengan caci maki, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun saudara, Alkitab berkata, kita memberkati orang-orang, saudara-saudara seiman kita yang mungkin bertindak yang tidak patut itu. Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidah terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, bukankah perselisihan itu terjadi ketika caci maki dibalas dengan caci maki? Bukankah permusuhan itu terjadi ketika caci maki dibalas dengan caci maki? Tetapi saudara, bukankah kita mengalami damai sejahtera? Kalaupun ada sesuatu yang tidak patut, namun kita belajar memberkati. Saudara, persekutuan orang percaya, di mana orang percaya mengerti untuk membalas dengan segala kebaikan. Saudara, kita semua akan diberkati Tuhan. Karena memang Tuhan memanggil kita di dalam persekutuan orang percaya supaya Dia memberkati kita. Saudara, berkat Tuhan adalah berkat yang Tuhan sediakan bisa melalui orang-orang percaya di sekitar kita yang memberikan kita kekuatan, penghiburan, bahkan menjadi sahabat di dalam kesukaran kita, sahabat dalam kedukaan kita, sahabat dalam penderitaan kita. Bahkan saudara-saudara seiman kita dapat turut merasakan bahkan rela menderita supaya dia bisa menjadi berkat dalam hidup kita. Saudara, jangan lupa, mari saling memberkati satu sama lain. Karena memang Tuhan memanggil kita dalam tubuh Kristus supaya Dia boleh memberkati hidup kita. Saudara, jangan lupa juga bahwa orang percaya bisa saja berkata, berbuat yang tidak patut. Namun sepatutnya lah kita tidak membalas yang tidak patut dengan yang tidak patut. Tetapi kita membalas dengan memberkati mereka. Mari kita berdoa.
Bapa surga, terima kasih karena rancangan Tuhan atas gerejamu adalah rancangan yang indah, supaya kami bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus, tetapi Tuhan menyediakan berkat melalui persekutuan orang percaya. Tuhan tolong kami bagaimana kami merespon hal-hal yang mungkin kami rasa tidak patut, tetapi kami tidak perlu melakukan hal yang tidak patut. Tetapi kami justru melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu memberkati. Karena Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran, dan Tuhan menyediakan berkat baginya. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.